Halo teman-teman santuy, jadi pada kesempatan kali ini Mimin akan merekap ataupun mereview alur serial Wuxia terbaru berjudul Sang Pahlawan dengan titel Inggrisnya Heroes, menceritakan petualangan seorang pemuda polos bernama Wang Xiaoshi yang bertemu dengan kawan dan lawan dalam perjalanannya mengarungi dunia persilatan. Bagaimana kisahnya? Langsung aja kita mulai, dan ini adalah serial yang di-request oleh teman-teman sekalian. Selain serial ini tentunya ada request lainnya juga, tapi ya satu-satu yang Mimin kerjainnya. Khusus untuk yang minta melanjutkan Love and Redemption, itu sudah pasti nggak bisa ya teman-teman kalian. Yang request itu juga pastinya penonton lama yang sudah tahu kenapa serial itu tidak bisa di recap. Jadi ya lupakan sajalah si Xuan Qi dan Shefeng ini, karena kita masih punya Joseph Cheng si Chang Wuji di serial ini. Serial ini dibuka dengan seorang laki-laki bernama Wang Xiaoshi yang langkahnya terhenti melihat seorang kakek tua yang mendongengkan cerita ratapan dunia persilatan melalui nyanyian dan gitar yang ia petik. Xiaoshi memberitahu orang-orang yang diratapi itu sebagian adalah temannya, sebagian adalah musuhnya, dan sebagian dari mereka sudah tidak ada di dunia ini. Xiaoshi juga memberitahu ia pernah mendengarkan nyanyian dari kakek ini 10 tahun yang lalu. Kemudian ia pun bertanya apa judul dari lagu itu, dan si kakek menjawab, "Shuo Ying Xiong." Dari scene pertama tadi bisa dibilang ini adalah cara yang elegan dalam membuka sebuah serial silat, di mana pada biasanya film-film silat yang hancur biasanya suka langsung pamer gelut-gelutan gak jelas di awal pembukaan film. So saya punya feeling yang bagus untuk serial ini yang dibuka dengan cara yang berbeda. Scene pertama tadi bisa dibilang sebagai scene ending ataupun scene pertengahan cerita, karena kita akan dibawa menuju ke 10 tahun yang lalu. Wang Xiaoshi diberikan tugas oleh gurunya Su Xiaoyi yang memintanya pergi ke ibu kota untuk menyerahkan sebuah kotak giok putih kepada seseorang bernama Su Mengchen dari Sekte Pavilion Hijau. Satu hal yang perlu teman-teman ingat agar memudahkan memahami, konflik utama dari cerita ini adalah persaingan di antara dua sekte besar, yaitu Sekte Pavilion Hijau dan Sekte Liu Fenpan. Ya, teman-teman cukup ingat kedua sekte ini saja, Sekte Pavilion Hijau dan Sekte Liu Fenpan. Xiaoshi pun segera berlayar ke desa Xiliu dalam perjalanannya ke ibu kota. Di sana seorang wanita dari Sekte Liu Fenpan menawarkan uang dalam jumlah besar kepada para pesilat yang berkumpul agar pesilat ini merebut kotak giok putih dari seseorang yang akan datang dari laut. Seorang pesilat yang tidak menyambut baik tawaran itu langsung terbunuh di tempat oleh anak buah wanita itu. Tiba di desa Xiliu, Wang Xiaoshi sempat melihat sebuah pentas opera. Aktor opera berbaju merah itu memerankan Su Mengchen, orang yang akan ditemui dan diserahkan kotak giok putih olehnya. Tiba-tiba hujan yang turun membuat opera bubar dan membawanya masuk ke sebuah kedai arak. Semua mata menuju ke anak muda yang tampaknya bukan orang sana. Xiaoshi duduk di hadapan seorang pemuda berbaju putih sambil meletakkan sebuah tanaman kecil di atas meja. Saat orang-orang menanyakan dari mana ia datang, dengan polosnya ia menjawab dia datang dari laut, sehingga membuatnya terkonfirmasi sebagai target yang mereka incar. Belum sempat Xiaoshi diserang, seorang wanita dari Sekte Pavilion Hujan muncul di sana dan mempertunjukkan kebolehannya. Wanita ini bernama Wenrou, dan Xiaoshi bersamanya melawan para pesilat yang ada di kedai itu. Secara diam-diam, pria berbaju putih itu menolong Xiaoshi dengan memadamkan lilin-lilin yang ada di sana. Wenrou kemudian memperkenalkan dirinya sebagai adik seperguruan dari Su Mengchen yang ingin ditemui oleh Xiaoshi. Maka itu Wenrou membantunya tadi. Lalu pria berbaju putih menemui mereka meminta kotak giok putih yang dibawa oleh Xiaoshi. Pria itu menjelaskan dia tidak tertarik memburu kotak itu seperti halnya orang lain yang berburu karena ditawari hadiah, tetapi dia memburu sebuah nama besar. Lalu Xiaoshi pun mendekatinya dan berbisik sesuatu kepadanya, sehingga pria itu pun pergi begitu saja. Kemudian seorang paman dari Sekte Pavilion Hijau muncul di sana. Setelah bertukar kode, Xiaoshi yakin kalau paman ini adalah orang yang akan menjemput dan membawanya ke ibu kota untuk menemui Su Mengchen. Xiaoshi memberikan sebuah tanaman kecil yang dititipkan gurunya untuk paman ini. Lalu si paman menawarkan agar kotak giok putih itu dia yang pegang saja. Meski telah dipesankan kotak tersebut harus diserahkan langsung ke tangan Su Mengchen, Xiaoshi tetap memberikan kotak itu untuk disimpan oleh paman. Lalu kedua anak muda yang beristirahat ini sempat mengobrol sebentar. Wenrou bertanya kenapa Xiaoshi tidak mencabut pedangnya dalam pertarungan sebelumnya, dan dia diberitahukan
kalau itu adalah pedang kerinduan dan pertahanan yang tidak boleh sembarang dia cabut. Tak lama gadis itu mendadak pingsan di atas pangkuan Xiaoze setelah mereka ngomongin soal laut yang indah di desa ini. Dalam kilas balik, Wenrou meminum arak yang dituangkan oleh paman tadi, sementara Xiaoze tahu kalau arak itu mengandung obat bius. Pemuda yang kita lihat polos dan lugu di awal tadi ternyata tidak sepolos yang Anda pikirkan. Sementara itu di dalam kilas balik si paman itu sebelumnya ditemui oleh wanita bercadar dari sekte Liu Fenpan. Sekte Liu Fenpan dan sekte Pavilion Hijau sebenarnya adalah dua sekte besar yang mendominasi dunia persilatan. Kedua sekte ini saling berebut pengaruh dan kekuasaan di ibu kota. Si paman yang dari sekte Pavilion Hijau tidak punya pilihan lain selain bekerja untuk sekte Liu Fenpan setelah tahu kalau istri dan anaknya ini dijadikan sebagai tawanan. Saat Wenrou terbangun, Xiaoze memberitahukan dia yang terbius oleh arak si paman. Meski gadis itu panik, dengan santai Xiaoze malah mengajaknya untuk menonton parade yang sedang diberlangsungkan. Ia meminta Wenrou untuk menikmati parade itu sedangkan dirinya menyusul ke tengah-tengah dan diawasi oleh pria berbaju putih. Melalui pendengarannya yang tajam, Xiaoze mengungkap keberadaan kotak giok putih yang disembunyikan di balik sebuah gendang orang-orang yang berparade. Ternyata penabuh gendang itu adalah si paman dan kerusuhan segera terjadi di mana orang-orang mulai bertarung untuk memperebutkan kotak tersebut. Dan si paman mendapati luka yang cukup berat karena diserang oleh banyak orang yang mengincar kotak tersebut. Wanita berpenutup wajah kembali muncul bersama anak buahnya untuk segera bertindak di sana, namun pria berbaju putih itu muncul di sana dan menghentikan mereka. Jelas pria ini sangatlah tangguh sehingga rombongan wanita ini berpikir dua kali untuk menerobosnya. Tak jauh dari sana, kotak giok putih itu pada akhirnya jatuh ke tangan Xiaoze yang dikepung oleh banyak orang yang mengincar barang tersebut. Wenrou yang ingin membantu melepaskan beberapa kembang api, tapi situasi malah berbalik membuat gadis itu menjadi target sandera. Xiaoze yang cukup ragu dan tampak enggan untuk mencabut pedang dari sarungnya, akhirnya pun tak memiliki pilihan lain dan beginilah hasil akhirnya. Mempelajari misinya untuk merampas kotak giok putih dari Xiaoze yang tangguh dan pria yang mencegat di depan mereka juga tidak kalah gaharnya. Wanita ini memerintahkan untuk melepaskan anak dan istri dari si paman dan memilih untuk mundur dari sana. Si paman yang sekarat dan malu atas aksi pengkhianatannya kemudian melakukan bunuh diri. Lalu terungkap kalau sebelumnya Xiaoze berbisik ke pria baju putih ini untuk bekerja sama dengannya dalam mengamankan kotak giok putih. Karena pria berbaju putih ini mencari ketenaran, maka tidak ada yang lebih tenar daripada menghentikan konvoi dari sekte Liu Fenpan yang sangat ditakuti dalam dunia persilatan. Xiaoze lalu memberikan kotak giok putih itu ke pria berbaju putih dan rupanya itu hanyalah sebuah kotak kosong. Saat si paman dikuburkan, barulah terungkap kalau isi dari kotak giok putih itu hanyalah sebuah amplop kecil yang telah Xiaoze pindahkan dan selipkan di tanaman kecil yang dia berikan kepada paman itu sebelumnya. Namun memang tak ada seorang pun yang menyangka benda yang diincar oleh orang-orang itu ada di tanaman kecil yang dia pegang dengan santai dan tunjukkan ke semua orang. Xin lalu beralih ke wanita dari sekte Liu Fenpan yang cadarnya terlepas. Kain penutup wajah itu sempat ditangkap oleh pria berbaju putih yang kemudian diajak Xiaoze dan Wenrou untuk bersama-sama menuju ke ibu kota. Pria itu lalu membawa mereka ke hadapan makam ayah dan ibunya, memberitahukan namanya adalah Pai Chaofei. Ketiganya pun membentuk pertemanan dan menuju ke ibu kota. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan seorang kakek pendongeng yang akan ditemui oleh Wang Xiaoze 10 tahun kemudian lagi seperti yang kita lihat di scene pertama tadi. Mereka bertanya-tanya kapan nama mereka akan tenar di dunia persilatan sebagai sang pahlawan dan didongengkan oleh si kakek ini. Di tempat lain di perbatasan negara Song, Su Mengchen yang kelihatannya kurang sehat menghentikan dan membantai sekelompok prajurit Liao. Ia kembali dengan membawa sebuah kantong kecil yang berisikan kepala jenderal yang dari negara Song yang telah diambil oleh tentara Liao sebelumnya. Kepala itu menjadi kecil karena telah direbus oleh orang Liao, kata Mengchen kepada penasihatnya yang Wuxie. Kemudian Su Mengchen menerima sebuah pesan dari anggotanya yang mengabarkan pergolakan di desa Siliu yang memperebutkan kotak giok putih. Tentunya Su Mengchen tahu kalau semua kekacauan ini ditimbulkan oleh sekte Liu Fenpan yang bersaing dengan sekte Pavilion Hujannya. Bahwasannya dia dan seorang elder sektenya yang bernama Hua Wuzhou bersaing dalam menduduki posisi ketua sekte.
Isi dari kotak giok putih itu mempunyai sebuah rahasia penting yang akan mempengaruhi perselisihan internal dalam sekte Pavilion Hujan, sehingga hal ini akan menguntungkan sekte Liu Fenpan. Mereka kemudian bergegas menuju ke ibu kota untuk menemui Xiao Se yang akan mengantarkan kotak itu. Di tempat lain, wanita yang memimpin sekte Liu Fenpan, dia adalah putri dari ketua sekte Liu Fenpan itu sendiri. Dia menebak Xiao Se akan mengambil jalur air dari perjalanannya. Ia menyiapkan rencana untuk menjebak mereka dan memberikan perintah untuk tidak membunuh Wenrou karena sebuah alasan. Ketiga orang yang barusan bertemu dan membentuk pertemanan ini bercanda di sepanjang jalannya dan pada akhirnya tiba di dermaga untuk melanjutkan perjalanan melalui jalur air. Herannya tidak ada penyewa perahu di sana, namun sesaat setelahnya sebuah kapal besar melintas. Terdengar suara petikan kecapi yang dimainkan oleh seorang wanita anggun dari kapal itu, dan Xiao Se menyambut musik itu dengan tiupan serulingnya. Sementara Pai Chou Fei hanya bisa terpesona dengan kecantikan wanita tersebut. Mereka kemudian diizinkan untuk menumpang di kapal itu dan wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Tian Chun. Tian Chun menyambut mereka dengan segala keramah-tamahannya. Di ibu kota, tepatnya di markas besar Pavilion Hijau, Hua Wuchou Elder, pengurus sekte itu tengah mengancam dan menginterogasi seorang bawahan Su Mengchen. Bawahan itu dibunuh setelah memberitahukan jalur yang akan dilalui Su Mengchen saat kembali ke ibu kota. Setelah memastikan sekte Liu Fenpan akan mengurus masalah kotak giok putih, ia mengirim bawahannya Kutong untuk memastikan Su Mengchen tidak berhasil kembali ke ibu kota. Lalu, ia pun tenggelam ke memori masa lampaunya. Saat itu Su Cemu, ayah dari Su Mengchen, menangkap basah dirinya sebagai mata-mata yang dikirimkan oleh sekte Liu Fenpan selama ini. Hua Wuchou hanya bisa berlutut menyesal menyatakan meskipun ia telah menjadi mata-mata selama ini, ia tidak pernah melakukan satu hal pun yang merugikan sekte Pavilion Hujan, malah dia menetapkan hatinya untuk setia kepada Pavilion Hujan. Su Cemu sebagai ketua Pavilion Hujan mengatakan bahwa dia akan menerima pernyataan setia dari Hua Wuchou dan tidak akan mengekspos identitasnya sebagai mata-mata, namun ia mengingatkan agar Hua Wuchou tidak mengincar posisi ketua sekte di kemudian harinya, atau jati dirinya yang tersimpan di dalam kotak giok putih itu akan dia ungkapkan ke seluruh dunia. Jadi di dalam kotak giok putih itu memang berisikan daftar nama mata-mata dari sekte Liu Fenpan, dan jelas posisi Hua Wuchou yang sekarang memang mengincar posisi ketua dan bersaing dengan Su Mengchen. Itu sebabnya Hua Wuchou mengirimkan orang untuk membunuh Su Mengchen agar jalannya menjadi ketua sekte bisa mulus tanpa hambatan. Kembali ke atas kapal, malam itu keempat anak muda ini tengah bermain game sambil meminum arak. Siapapun yang menolak menjawab pertanyaan harus meminum arak dan mereka menjadi cukup dekat lewat permainan itu. Tian Chun pun menjalankan rencananya di mana anak buahnya menuangkan arak yang telah diberikan obat tidur. Mereka bersenang-senang setelahnya di mana Tian Chun bermain kecapi, Xiao Se bermain seruling, Wenrou menari, dan Pai Chou Fei yang melantunkan lagunya sehingga akhirnya mereka semua tertidur akibat pengaruh dari obat bius yang telah bekerja. Kotak giok putih pun akhirnya didapatkan oleh Tian Chun. Lalu anak buahnya yang segera ingin bertindak untuk menghabisi Xiao Se dan Pai Chou Fei, tak disangka-sangka Tian Chun malah membunuh anak buahnya sendiri. Esoknya saat ketiga orang ini bangun, Xiao Se yang sempat memeriksa tasnya masih melihat kotak giok putih yang ada di dalam tasnya itu. Namun pelayan kapal memberitahukan Nona Tian Chun sudah pergi dari sana. Tian Chun meninggalkan secarik pesan, bila mereka berjodoh pasti akan bertemu kembali. Kepergian Tian Chun yang tiba-tiba ini dijadikan alasan bagi Pai Chou Fei yang secara sengaja mengusir Wenrou untuk meninggalkan mereka. Setelah Wenrou pergi karena ngambek diomelin, Pai Chou Fei mengatakan dia akan menjadi bad guy sedangkan Xiao Se lah yang harus menjadi good guy untuk berbaikan dengan Wenrou nantinya. Mereka sengaja mengusir Wenrou karena sudah tiba di pos khusus yang berbahaya dan tak lama setelahnya, Xiao Se dan Su Mengchen yang berjuluk si pedang sabit merah akhirnya pun bertemu berhadap-hadapan. Wu Xie tampak heran dengan Xiao Se yang sama sekali tidak gentar mendengarkan nama besar dari seorang Su Mengchen. Xiao Se menyelesaikan tugasnya dengan memberikan amplop daftar nama dan Su Mengchen yang berterima kasih mengatakan ia akan menganggap Xiao Se sebagai temannya. Setelah Xiao Se dan Pai Chou Fei beranjak dari sana, Kutong yang diperintahkan oleh Hua Wuchou sebelumnya datang dengan pasukan Pavilion Hujan. Kutong berdalih untuk menjemput Su Mengchen kembali ke ibu kota. Namun Su Mengchen tidak kehilangan kewaspadaannya dan menghindari serangan mendadak dari Kutong. Ia mempelajari dia telah dikepung oleh 4 raja pelindung dari total 12 raja pelindung dari sekte Liu Fenpan. Dan Kutong juga sama dengan Hua Wuchou yang merupakan mata-mata dari Liu Fenpan. Kutong termasuk salah satu dari 12 raja pelindung Liu Fenpan.
Xiao Se dan Cao Fei yang menyaksikan dari kejauhan membiarkan Su Mengchen untuk sendirian bertarung melawan semua lawannya itu. Setelah membunuh 4 Raja Pelindung Liu Fenpan, Mengchen yang kakinya sedikit terluka oleh senjata rahasia dikeroyok oleh satu-satunya Raja Pelindung yang tersisa yang memimpin puluhan pemanah. Di saat itulah Xiao Se dan Cao Fei turun tangan untuk membereskan pasukan pemanah itu. Setelah Raja Pelindung itu mundur, Su Mengchen meminta penasehatnya untuk berterima kasih kepada kedua pemuda ini karena penasehatnya ini kemungkinan besar akan mati jika Xiao Se dan Cao Fei tidak menolong, sementara dirinya tidak perlu berterima kasih karena dia tidak akan mati oleh serangan seperti itu. Su Mengchen lalu menawarkan kedua orang ini untuk menjadi bagian dari keluarga besar Papilun Hujan dan dengan cepat disambut oleh Cao Fei yang memang mengincar ketenaran, sementara Xiao Se yang tampaknya enggan akhirnya menerima ajakan itu. Su Mengchen mengajak mereka berdua menuju ke gerbang Koban untuk melabrak langsung sekte Liu Fenpan yang telah berani menyerangnya. Kala itu di tengah hujan, Mengchen bertemu dengan salah satu loyalitasnya Wu Kui yang membawakan sejumlah prajurit. Sambil berjalan masuk ke pos berbahaya itu, Mengchen menjelaskan 3 orang yang paling sulit dipahami dari sekte Liu Fenpan adalah Lei Sun, sang ketua dari sekte Liu Fenpan, Lei Mei adalah putrinya, dan Ti Fengqi adalah putranya. Kalau kita melihat dari wanita yang mengaku bernama Tian Chun tadi, itu juga adalah putri dari ketua sekte Liu Fenpan ini. Su Mengchen meminta satu dari mereka tinggal di pos pertama ini, sementara satu lagi akan menemaninya naik ke atas untuk menemui Ti Fengqi. Xiao Se pun memutuskan untuk menunggu di pos pertama ini, dan setelah naik cukup tinggi, Su Mengchen meminta Pai Choufei untuk stay di pos kedua ini dan dia akan naik sendirian ke atas. Tiba di atas sana, tensinya sangat tegang sekali. Ti Fengqi dan Su Mengchen bisa dibilang sebagai dua tuan muda dari kedua sekte yang bersaing selama ini. Mereka saling menghina dan menyindir dengan sangat tajam serta penuh akan peperangan mental. Terlihat Su Mengchen memenangkan perang mental itu, tapi segera setelah Su Mengchen menyadari di sana ada Lei Sun, ayah dari Ti Fengqi yang merupakan ketua sekte Liu Fenpan, tekanan menjadi berbalik membuat Su Mengchen agak menahan kesombongannya. Peperangan sudah hampir pecah dari tensi kedua tuan muda itu. Anak buah kedua belah pihak bahkan sudah saling tikam-menikam di bawah sana. Sementara seorang hakim pejabat kerajaan Song bersama 2 ajudannya tengah menanti-nantikan kedua kubu ini saling hantam-menghantam. Jelas dari sini bisa dilihat kedua sekte ini bekerja untuk kerajaan, di mana mereka saling memperebutkan pengaruh politik dan kekuasaan. Di tengah itu, Xiao Se yang menjaga di gerbang paling depan malah dihampiri oleh seseorang yang sangatlah misterius. Tanpa ada aba-aba, sosok misterius itu menyalurkan gelombang tenaga dalamnya tepat mengarah ke Xiao Se yang membalasnya. Peraduan tenaga dalam jarak jauh yang terlihat santai itu bahkan membuat air di sekitaran bergejolak dengan hebat, menandakan berakhirnya rekap pada kesempatan kali ini, teman-teman. Please like video ini kalau teman-teman suka, dislike kalau tidak. Sampai berjumpa di rekap bagian selanjutnya. Bye-bye.